Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ifwan Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat tentang konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Kesatuan jiwa dan raga. Pengertian raga. Raga adalah sebagai bentuk gerak kehidupan dari seorang manusia. Pengertian jiwa. Jiwa adalah tempat akal dan budi yang membuat manusia dapat berpikir dan merasakan kehidupan yang ada di sekitarnya. Jiwa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain seperti binatang atau benda mati. Manusia terdiri dari jiwa dan raga, atau disebut juga sebagai psychosomatic unity, artinya bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling mempengaruhi. Kesatuan jiwa dan raga ternyata sangat kuat. Apa yang dipikirkan dalam jiwa kita, maka raga kita akan memberi reaksi. Plato dapat disebut orang pertama yang memulai studinya dengan objek yang khusus ini. Ia mulai dengan membedakan antara jiwa dan raga. Itu sedemikian rupa sehingga orang memperoleh pengertian mengenai adanya konsep dualisme jiwa raga ini. Dia mengatakan bahwa jiwa merupakan suatu substansi yang eksistensinya mendahului badan yang untuk sementara waktu tertutup di dalam badan seperti dalam sebuah penjara, dan dapat menjadi dirinya secara sempurna hanya setelah ia keluar dari badan itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Plato mengajarkan tentang jiwa dan badan suatu ajaran yang dinamakan dualisme. Menurut Paracelsus sekitar 1493 sampai 1541, yaitu seorang ahli mistik, menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan binatang-binatang yang dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Menurut Helmont sekitar 1577 sampai 1644 mengemukakan doktrin animal magnetisme, yaitu cairan yang bersifat magnetis dalam tubuh manusia dapat dipancarkan untuk mempengaruhi badan, bahkan jiwa orang lain. Pada masa menjelang abad modern dalam kurun pencerahan Eropa Barat, tokoh yang tampil dalam pembahasan dualisme jiwa badan adalah René Descartes sekitar 1596 sampai 1660 Masehi, yang terkenal dengan perkataannya cogito ergo sum, yaitu saya berpikir karena itu saya ada. Descartes melihat kesaling terkaitan jiwa badan, di mana jiwa pada hakikatnya mengarah kepada badan. Kalau badan sakit, jiwa turut merasakannya, tapi jiwalah yang memberikan kesadaran dan arti pada badan dan menunjukkan adanya aku. Yang B, tubuh manusia. Tubuh manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa, bukanlah manusia, melainkan hanya mesin biologis. Tanpa tubuh, manusia juga tidak menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Dengan demikian, tubuh merupakan aspek penting bagi manusia, baik secara logis, secara biologis, karena tubuh menunjang kehidupan manusia, maupun secara filosofis, yakni sebagai medium untuk menyentuh dunia dan merealisasikan dirinya sendiri.
Yang ketiga, contoh dalam aktivitas olahraga. Yang pertama, jalan-jalan. Jalan-jalan tidak harus di luar ruangan. Anda pun dapat berjalan-jalan ria di koridor atau halaman rumah. Anda juga bisa mencoba naik turun tangga di rumah Anda. Yang kedua, jumping jack. Olahraga lain yang bisa Anda praktekkan di rumah yaitu jumping jack. Cobalah untuk melihatnya di YouTube. Selain mudah dan praktis, gerakan jumping jack merupakan latihan kardio yang bagus untuk pemanasan. Yang ketiga, push up. Nah, yang satu ini juga sangat simpel. Meski gerakannya sangat sederhana, variasi push up sebenarnya sangat beragam. Silakan lihat videonya di YouTube. Push up merupakan salah satu olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa bantuan alat. Yang keempat, leg lift. Leg lift juga bisa dilakukan di rumah. Gerakan ini berguna untuk memperkuat otot-otot kaki. Anda juga bisa mengkombinasikan leg lift dengan gerakan lain seperti push up atau sit up. Yang kelima, sit up. Itu salah satu olahraga yang sangat dianjurkan, yaitu sit up. Gerakan sit up bermanfaat untuk memperkuat otot perut. Cara ini sangat efektif untuk mengencangkan otot perut Anda yang masih kendur. Yang keenam, jogging. Siapa bilang jogging harus dilakukan di jalanan atau di taman? Anda juga bisa melakukan jogging di rumah. Bahkan juga bisa melakukan jogging di tempat sambil menonton TV saat mendengarkan musik. Yang ketujuh, squat. Gerakan squat berguna untuk memperkuat kaki dan punggung. Yang ke-8, angkat beban. Olahraga angkat beban tidak harus dilakukan di gym. Menggunakan dumbbell dan barbel, Anda pun bisa memanfaatkan peralatan seadanya yang bisa didapatkan di sekitar rumah, seperti timba berisi air atau sisa botol tak terpakai. Yang ke-9, menari. Menari merupakan pilihan yang tepat untuk berolahraga sekaligus hiburan. Yang ke-10, naik turun tangga. Olahraga lain yang bisa Anda coba adalah naik turun tangga. Sekian materi saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.